Assalamualaikum, ketemu lagi di Riang Channel. Di video kali ini saya mau sharing sedikit informasi tentang pentingnya legalitas untuk para pengusaha UMKM. Kebetulan kami Stella sudah memiliki beberapa legalitas dan kami akan menjelaskan legalitas apa aja sih yang dibutuhkan. Disimak terus videonya sampai habis ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terima kasih. Ya, untuk sebuah UMKM memang betul kita memerlukan legalitas supaya produk kita itu dipercaya oleh masyarakat sebagai konsumen dan juga dipercaya oleh para distributor atau di bagian pemasaran. Kalau produk kita sudah memiliki legalitas BRT, halal, BPOM, maka produk kita semakin dipercaya dan semakin mudah untuk memasarkannya. Nah, bagaimana untuk memiliki legalitas tersebut? Maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan legalitas produk-produk yang kita produksi di tempat kita. Mungkin awalnya kita harus mempersiapkan berkas-berkas yang kaitannya dengan izin lingkungan. Nah, yang pertama, seorang pengusaha itu harus, kalau ingin mendapatkan legalitas dan terdaftar sebagai pengusaha ke depannya, maka kita harus memiliki nomor induk berusaha. Ya, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha ini kita dapatkan dari sistem OSS. Ya, sistem OSS yang itu merupakan website atau situs yang menyediakan seluruh izin. Nah, ini contoh NIB yang dimiliki oleh Stella, ya, NIB Stella ini. Nah, kemudian selain NIB, ya, nomor induk berusaha, kita juga harus mempunyai izin usaha mikro kecil atau disingkat dengan IUMK. Nah, izin ini juga bisa kita peroleh itu di website OSS, ya, OSS. Di sana kita harus memiliki akun terlebih dahulu di OSS, sehingga nanti kapanpun kita membutuhkan izin-izin yang lain, perusahaan kita sudah terdaftar di OSS. Nah, jadi langkah pertama untuk memperoleh kedua izin yang standar ini, NIB dan IUMK, maka kita harus memiliki akun di OSS. Maka langkah selanjutnya agar kita memiliki produk yang bisa dipercaya oleh konsumen, yaitu memiliki legalitas, maka kita harus mendapatkan sertifikat PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Nah, nanti kita akan mendapatkan nomor PIRT dari Dinas Kesehatan, yang kemudian nomor PIRT itu akan dimasukkan ke dalam kemasan, akan dicetak di kemasan. Nah, untuk mendapatkan nomor PIRT, maka kita harus mengikuti beberapa langkah. Ya, secara umum kita mungkin harus sering mengecek ke UMKM, teman-teman yang bergerak di bidang UMKM. Biasanya di setiap kecamatan itu ada grup, ada kelompok-kelompok UMKM yang memang semua informasi dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Perdagangan, semua sampai ke UMKM. Nah, kita sering tanya ke mereka bagaimana untuk mendapatkan sertifikat PIRT ini. Nah, selain kita juga memiliki grup UMKM, kita juga harus sering atau proaktif datang ke Dinas Kesehatan untuk menanyakan kapan diadakan pelatihan untuk bisa ikut PIRT. Nah, sebelum membuat PIRT, ya, pada masa saya dulu, maka syarat wajib untuk mendapatkan PIRT adalah kita mengikuti pelatihan, ya, pelatihan PKP, pelatihan keamanan pangan. Dan alhamdulillah saya sudah mengikutinya, dan ini contoh sertifikat, ya, pelatihan PKP, pelatihan keamanan pangan atau penyuluhan keamanan pangan, yang itu biasanya diadakan oleh Dinas Kesehatan. Nah, sertifikat yang kita sudah miliki ini, untuk memproses sampai mendapatkan PIRT, maka kita harus daftarkan ke DPM PTSP. Apa itu DPM PTSP? DPM PTSP itu Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan terpadu satu pintu. Jadi semua perizinan itu bisa diurus di DPM PTSP, termasuk misalkan kita mau membuat CV, membuat PT, ya, atau membuat yayasan. Nah, itu dilaksanakan di pelayanan satu pintu, dan itu biasanya ada di setiap kabupaten atau kabupaten kota. Nah, maka kita daftarkan ke sana, baru kemudian nanti diproses. Setelah proses selesai, kemudian baru kita mendapatkan nomor PJRT. Nah, itu baru satu izin atau baru satu legalitas yang kita urus. Prosesnya lumayan panjang. Usaha saya saat ini sudah berbentuk CP, ya, CP City Lari yang Sejahtera. Nah, CP ini saya buat setelah saya mendapatkan sertifikat PJRT. Mengapa saya membuat CP? Karena memang saya memiliki link distributor untuk memasarkan produk. Nah, distributor ini distributor besar, sehingga mereka tidak akan mau bekerja sama dengan kita, tidak mau menjual produk kita kalau perusahaan kita belum berbentuk CP atau PT. Nah, kebetulan karena memang saya UKM, jadi mendaftarkannya itu ke daftar CP, bukan PT. Nah, apa dampaknya atau efeknya kalau kita kerjasama dengan distributor besar, kemudian kita harus punya CP? Karena setelah kita memiliki CP, kita harus mendaftarkan perusahaan kita ke kantor pajak, sehingga kita harus mengeluarkan faktur pajak. Nah, distributor akan meminta perusahaan kita mengeluarkan faktur pajak. Perusahaan kita tidak akan bisa mengeluarkan faktur pajak kecuali setelah perusahaan didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, perusahaan yang sudah terdaftar sebagai PKP itu merupakan perusahaan yang memang sudah memiliki legalitas cukup baik, sehingga pengusaha-pengusaha atau para distributor yang akan menjual produk kita itu yakin bahwa kita adalah perusahaan yang mampu melayani kebutuhan mereka. Ya, legalitas berikutnya adalah halal. Ya, jadi produk kita, karena mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah Muslim, maka beberapa distributor, beberapa retail itu menyarankan bahwa produk yang kita pasarkan itu harus selain memiliki PIRT, kemudian juga harus memiliki halal. Ya, halal. Nah, proses pembuatan halal ini memang cukup lama, membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan dari proses kita mendaftar sampai terbitnya halal. Dan alhamdulillahnya kemarin saya sudah mencoba mendaftar halal. Kemudian biaya untuk halal itu berbeda-beda, ya, tergantung. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan halal kemarin itu secara gratis, ya, yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, ya, Dinas Perkoperasian Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita mendaftar halal secara mandiri, ya kolektif, maka biayanya itu memang lumayan besar dan variatif, ya, tergantung berapa banyak produk dan brand yang kita daftarkan untuk halal tersebut. Nah, makanya buat teman-teman UMKM, kalau ada kesempatan, ada peluang di grup atau di mana kita dapatkan informasi yang berkaitan dengan halal gratis, daftar saja, ya, tidak perlu ragu, daftar. Di ACC atau tidak, lolos atau tidak, itu urusan belakang, ya. Itu yang pernah saya lakukan. Jadi ketika ada peluang untuk daftar halal, saya daftar. Sudah 6 bulan, saya bahkan sudah lupa kapan daftarnya. Ternyata saya lolos sebagai salah satu UMKM yang mendapatkan jatah sertifikat halal secara gratis. Kalau bayar, harganya bisa lebih dari 4-5 juta rupiah untuk satu sertifikat. Penunjang berikutnya untuk produk yang ingin kita pasarkan adalah barcode, ya. Dan perusahaan kami alhamdulillah sini City Lari yang Sejahtera CV ini sudah memperoleh barcode. Nah, barcode ini tidak bisa kita peroleh sembarangan. Memang di internet atau di aplikasi juga banyak yang mengeluarkan barcode, ya, tapi barcode tersebut termasuk barcode yang ilegal. Ya, efeknya apa kalau kita menggunakan barcode yang tidak legal? Seringkali mesin scanner untuk men-scan barcode itu tidak bisa membaca barcode-barcode yang memang
tidak terdaftar secara resmi. Ya, kalau kita mau cari di internet banyak, ya, atau di aplikasi kita mau download di Play Store juga banyak. Tapi barcode itu tidak legal, ya, atau ilegal. Maka untuk kepentingan keamanan dan kenyamanan kita dalam berbisnis, kita perlu membuat barcode secara legal. Ya, barcode yang resmi yang mengeluarkan barcode yang diakui oleh Indonesia dan juga ke luar negeri itu adalah GS1. Ini perusahaan yang mengeluarkan barcode, dan barcode-nya itu diakui atau berlaku di Indonesia dan di luar negeri. Nah, untuk mendapatkan barcode ini memang kita harus mengeluarkan uang yang lumayan, ya, cukup besar untuk kelas UMKM, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Ya, untuk barcode 3 juta itu kita mendapatkan 1000 barcode. Jadi bisa digunakan sepuasnya. Tapi ada iuran yang harus kita bayar, yaitu iuran tahunan sebesar 1 juta rupiah, dan iuran per 3 tahun yaitu 2 juta rupiah. Dan memang tapi kalau dengan menggunakan barcode dan kita memiliki barcode secara resmi, bisnis kita ini lebih nyaman, lebih diakui, dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Terutama kalau kita ingin memasarkan produk kita ke pasar-pasar modern, market modern seperti Indomaret, kemudian Alfamart, kemudian retail-retail modern yang lain, maka barcode menjadi hal yang wajib. Tapi kalau kita hanya memasarkan produk kita di reseller, ya, bukan melalui market modern, maka barcode tidak wajib. Kalau kita ingin lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, maka semua legalitas, semua hal yang mendukung perkembangan usaha kita maka harus kita jalani, walaupun itu memang cukup cukup menyita waktu dan cukup persediaan dana juga harus cukup, seperti itu. Macam-macam legalitas yang tadi sudah dijelaskan bisa kita tuangkan ke dalam label kemasan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada barcode, logo halal, kemudian ada nama CV, kemudian ada nomor PIRT. Nah, seperti ini ya. Lalu di label selanjutnya sama. Kemudian di kemasan yang standing pouch, nah sama juga ya, kita masukkan nomor PIRT, ada logo halal beserta nomornya, kemudian ada barcode, setelah itu CP. Nah, itu tadi penjelasan mengenai macam-macam legalitas yang diperlukan untuk para pengusaha UMKM. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.